Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Rani Sintiawati, Direktur daripada LKP Karya Jelita yang saat ini juga akan mengadakan tentang bagaimana bahan ajar tentang bridal makeup artist dan penunjangnya. Bridal makeup artist dan penunjangnya itu, seperti yang kita ketahui, selain dia belajar makeup, dia juga belajar hairdo untuk bagian penataan rambut, busana dan aksesorisnya, bahkan dengan tarian-tarian untuk penunjang bagaimana dia bisa menjadi WO untuk hasil akhirnya ya. Kemudian juga dia bisa menjadi perias, bisa menjadi MUA, dan juga dia bisa dekorasi, bahkan untuk cateringnya. Bahan ajaran yang diajarkan di kita dari LKP Karya Jelita juga, pertama ada jenis keterampilannya, kemudian juga ada bagaimana untuk menjadi wirausaha ataupun manajemen untuk kewirausahaan, bahkan persiapan untuk permodalan, rintisan usahanya, dan juga pemasaran. Sehingga mereka tuh belajar lengkap dari tidak bisa untuk menjadi bisa. Pembelajaran kita selama 300 jam pelajaran diawali dengan pengenalan, kemudian juga dengan berbagai macam mereka kegiatan per kelompok, kemudian perorangan, kemudian ada teori dan prakteknya juga, dan diakhiri juga dengan ujian mereka sebagai evaluasi dan juga gelar karya. Gelar karya ini kenapa kita tampilkan? Maksudnya adalah untuk mereka menampilkan bagaimana mental mereka bisa terasa dengan menampilkan hasil karyanya melalui bridal makeup artist ini, bisa berupa MUA-nya, makeup pengantinnya, makeup tarinya, ataupun ditunjang dengan tarian. Bahkan kita membuat stand-stand untuk bagaimana mereka dekorasi jika mereka ada PJDL ataupun project based learning-nya. Gelar karya ini memang tidak mudah sebagai evaluasi daripada peserta didik kita. Karena apa? Mental mereka itu berasal dari keluarga ataupun latar belakang yang sangat berbeda. Sehingga perlu adaptasi yang luar biasa, dan kita sebagai instruktur apapun guru harus betul-betul mendorong mereka dengan hati-hati. Selain itu, gelar karya ini kita adakan di tanggal 22 dan 23 Agustus. Maksudnya, pertama mereka evaluasi dan menampilkan gelar karya, bahkan kita lombakan. Supaya mereka ada motivasi ingin meraih sesuatu. Setelah itu, di hari berikutnya, mereka mengadakan pameran. Bagaimana cara mereka untuk membuat WO ataupun stand-stand dan memasarkan hasil karyanya. Memang pasti sangat sulit karena apa? Mereka selain belajar daripada di LKP Karya Jelita, mereka juga menampilkannya itu ada di mall. Dan di mall itu dilihat oleh semua orang. Ya, tapi itulah seninya buat mereka sehingga tahu bagaimana mereka berjuang untuk melakukan sesuatu. Keterwakilan kelompok dari mereka itu, kalau kelompok satu dengan tariannya, dengan budayanya, dan juga menonjolkan rias pengantin ala Sundanya. Kalau dari kelompok 2, mereka menonjolkan bagaimana MUA-nya dengan bridalnya, bahkan dengan bagaimana perawatan untuk di salon. Untuk kelompok 3, mereka lebih memilih untuk ke WO-nya, bagaimana mereka memanage suatu kegiatan.
Dan mari kita lihat hasilnya. Alhamdulillah, setelah mereka gelar karya, mereka juga kita ajarkan juga untuk project based learning-nya. Dan mereka saat itu dari tiap kelompok 1, 2, dan 3 yang kita bagi beberapa kelompok, mereka telah mendapat job tersebut. Salah satunya ada yang di Surabaya, 2 orang, kemudian ada yang di Bandung dari kelompok 2, dan juga dari kelompok 3. Mereka ini semua membuat sesuatu gebrakan, walaupun tidak semua dari peserta dalam kelompok, tetapi ada keterwakilan dari mereka. Saya perwakilan dari kelompok 2, yaitu Kloten. Di sini kami juga sudah melakukan program rintisan usaha yang bernama KJ Kloten, dan kami sudah buka di Jalan Cimuncang nomor 16, RT 1 dan RW 12. Halo, saya Nada dari kelompok rintisan usaha Karya Jelita Glamdi. Halo, perkenalkan saya Najwa Salwa. Saya ketua kelompok dari Karya Jelita Helens dengan rintisan usaha wedding organizer yang insya Allah akan bergerak juga di event organizer.